yang mana kita semuanya pada siang hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah, dan kebetulan kita berada di masjid yang kita cintai, yaitu Masjid An-Nur. Salat serta salam selalu kita panjatkan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya, para pemimpin Islam, juga termasuk kita semua sebagai umat akhir zaman yang mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat terusma dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid An-Nur rahimakumullah. Sebelum saya mengumumkan beberapa maklumat yang biasa kita sampaikan untuk lebih sempurnanya salat Jumat kita, tolong yang di depan yang masih kosong tolong diisi. Bapak-bapak, saf-saf yang masih kosong tolong diisi biar tidak ada yang belakang yang bisa masuk depan semuanya. Dan adik-adik tercinta yang berada di samping, apabila nanti khotib sudah naik di atas mimbar, tolong jangan ada pembicaraan dan menyimak apa yang disampaikan. Jamaah rahimakumullah, sebelumnya saya mau menyampaikan beberapa maklumat termasuk kas yang ada di Masjid An-Nur. Juga saya mohon kesediaannya para bapak-bapak, para donatur Masjid An-Nur khususnya, karena di masjid kita ini masih dalam beberapa yang dilihat, seperti yang di samping kita itu masih belum selesai, masih jauh. Mohon sekiranya bantuannya untuk menginfakkan sebagian rezekinya, dan kami sangat bermohon untuk bantuan-bantuannya, baik berupa langsung dana yang disampaikan atau apapun bisa disampaikan kepada petugas-petugas yang ada di Masjid An-Nur. Kas pada minggu lalu di masjid kita berjumlah 4.170.000. Alhamdulillah, dengan adanya kotak yang berjalan, baik yang di atas maupun yang di bawah, minggu kemarin, Jumat kemarin, alhamdulillah ada isinya sebesar 1.250.000. Mudah-mudahan infak dari bapak-bapak semuanya Allah menerimanya dan dibalas dengan yang sempurna-sempurnanya. Amin ya rabbal alamin. Untuk marilah kita membacakan surah Al-Fatihah, khususnya kepada wakaf masjid dan pendiri masjid sebelum-sebelumnya yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya dan Allah angkat derajatnya dan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga kepada jemaah sekalian, mohon ikhlasnya bantuan doa dan Al-Fatihahnya kepada ayahanda dari ketua DKM kita, yaitu Bapak Suwandi, orang tua dari ketua DKM Masjid An-Nur Bapak Jinis yang sedang dirawat di rumah sakit. Dengan izin Allah, dengan keikhlasan doa kita semuanya, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya, segera kembali bersama keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, juga anak dari Bapak Haji Jowo, Haji Ibu Dia Romanto, mohon
Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut pengumumannya masalah kas tadi, yaitu jumlah total penerimaan dari minggu kemarin kas yang ada di masjid kita yaitu Rp5.425.000 dan dikeluarkan untuk keperluan-keperluan yang berada di masjid kita, termasuk khotib dan mereka dan juga termasuk dari pengajian malam Kamis dan malam Sabtu, semuanya bertotal Rp1.450.000. Untuk itu kepada jemaah semuanya, di masjid kita ini ada 2 kali pertemuan untuk pengajian dalam satu minggunya, yaitu malam Kamis dan malam Sabtu. Malam Kamis pemateri yaitu Ustaz kita, Ustaz Effendi Madrasi, dan malam Jumat malam Sabtu guru kita bersama yaitu Ustaz Effendi Jawa. Sekiranya ada waktu bagi bapak-bapak semuanya, kita makmurkan masjid kita untuk menghadiri taklim kita yang ada di sini. Jamaah rahimakumullah, sekali lagi saya mohon untuk mengisi satu-satu yang kosong, yang di depan masih banyak yang kosong, biar yang bapak-bapak yang baru hadir bisa segera bisa masuk. Sekali lagi mohon kepada para jemaah, saat-saat yang masih kosong di depan kami isi. Adapun petugas pada siang hari ini yaitu khutbah dan imam kita bersama yaitu Bapak Ustaz Effendi Jawa, muadzin yaitu Bapak Ibrahim. Untuk kesempurnaan Ibrahim, namanya Ibrahim, namanya Ibrahim. Oh, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak telat. Yang luar yang kecepatan. Sama 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون واعلموا أن الله تعالى أنه قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين أيها الكرام معاشر المسلمين sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqamah di jalan Allah dan Rasulnya, dan Allah kumpulkan kita di mil akhir di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Tidak terasa waktu begitu singkatnya kita sudah memasuki bulan Rajab, bulan yang mulia, bulan haram, bulan yang suci, bulan di mana dianjurkan memperbanyak amal saleh. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, para ulama menilai ini adalah hadis dhaif. Hadis ini ada di antaranya Imam An-Nawawi mencantumkan di dalam Al-Adhkar, doa yang dibaca ketika memasuki bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Diamalkan silahkan, karena ini bagian dari keutamaan amal. Kita memohon pada Allah agar Allah memberkahi kita, kehidupan kita, termasuk di bulan yang mulia ini. Karena di bulan ini dianjurkan kita memperbanyak amal saleh. Di bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang luar biasa di dalam sirah nabawiyah. Bahkan ini menjadi tolak ukur kemenangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini adalah peristiwa yang begitu mengguncang, di mana masa itu orang tidak akan percaya dengan apa yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra. Rata-rata sudah hafal ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah memulai ayat ini dengan kata subhana, maha suci Allah, zat yang tidak mungkin mengutus seorang nabi pendusta yang hanya mengatakan tapi tidak terbukti. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj ini menggoncang keimanan dan akidah pada waktu itu.
tidak sedikit yang murtad gara-gara menerima kabar Rasulullah SAW diisrakan dan dimi'rajkan. Bayangkan waktu yang begitu singkat. Di dalam ayat ini dijelaskan kata lailan. Sebagian ulama menjelaskan lailan ini isim nakirah. Ini menunjukkan bahwa peristiwa ini peristiwa yang tidak sepanjang malam, sebagian malam. Artinya begitu singkatnya peristiwa ini. Diisrakan dan dimirajkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang pada waktu itu dengan kondisi dan medan pada waktu itu tidak mungkin dilakukan dalam waktu yang singkat. Tapi karena ini adalah kekuasaan Allah, tidak ada satupun yang tidak mungkin. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Perjalanan yang mesti dilakukan kurang lebih sekitar 1 bulan, tapi diperjalankan Rasulullah SAW dalam waktu yang sangat singkat. Allah memulai dengan kata subhana, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari mengutus seorang utusan Allah pendusta. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi hiburan dengan diisrakan dan dimi'rajkan. Tahun itu, kata Syekh Mubarakfuri, peristiwa ini terjadi 1 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Dan sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami tekanan yang luar biasa di dalam dakwahnya, diisolasi, ditentang, dan luar biasa penentangannya. Sampai-sampai pamannya yang membela dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berjanji dengan janji yang sebenarnya, beliau pun sama menemui ajalnya. Begitu juga istri tercintanya, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Peristiwa ini luar biasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan hiburan dengan Isra dan Mi'raj. Linuriyahu min ayatina, untuk diperlihatkan di dalam peristiwa Isra begitu Mi'raj ini ayat-ayat kami. Peristiwa Isra ini diperlihatkan ayat-ayat kami, kata Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam surat An-Najm, walaqad ra'a min ayati rabbihil kubra, Allah memperlihatkan kepadanya tanda-tanda yang besar. Kekuasaan Allah diperlihatkan kepada baginda Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra. Dan ini adalah tantangan keimanan. Tapi buat manusia di masa sekarang, mungkin itu sesuatu hal yang biasa. Sampai-sampai Rasulullah SAW ditantang sama seorang kafir Quraisy menantang Rasulullah SAW. Hei Muhammad, kalau engkau telah benar diisrakan dan dimirajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu diangkat ke Sidratul Muntaha, coba sekarang angkat olehmu kaki yang sebelah kiri. Diangkat kaki. Rasulullah SAW mengangkatnya. Kemudian sekarang angkat satu lagi. Kemudian Rasulullah menyampaikan, kalau aku mengangkat dua-duanya, tentu aku jatuh. Orang ini dengan begitu pongahnya menghina. Kalau engkau tidak bisa mengangkat kedua kakimu dari tanah ini, bagaimana kau diisrakan dan dimirajkan dalam waktu yang begitu singkat? Kemudian Rasulullah SAW menyuruhnya, berangkatlah kepada Ali radhiyallahu anhu, tanyakan jawabannya, dia akan berikan jawaban kepadamu. Karena Ali radhiyallahu anhu memberikan jawaban dengan menebas leher orang kafir ini. Orang-orang malah bertanya, kenapa engkau malah membunuhnya? Karena dia tidak ada yang bisa memuaskan jawabannya selain dari pedang di lehernya.
La haula wala quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hidup ini sudah diatur oleh Allah. Buat orang yang beriman pada Allah, yakin betul bahwa semua ini diatur oleh Allah. Dan buat Allah tidak ada satu pun yang tidak kuasa. Dalam sekejap Allah memperjalankan hambanya dengan begitu luar biasa. Walaupun orang-orang menentangnya, tapi ini adalah hak. Dan siapapun yang memperolok-olokkannya, niscaya akan mendapatkan bagian yang luar biasa. Lalu apa yang diperoleh dari semua itu? Tidak lain adalah salat yang 5 waktu. Maka salat yang 5 waktu ini adalah hiburan buat orang-orang yang beriman pada Allah. Sampai Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad kepada Bilal bin Rabah, "Ya Bilal, arihna bis salah." Wahai Bilal, hibur kami dengan salat. Qum, disuruh iqamah. Salat hiburan buat orang beriman. Tapi apa yang terjadi sekarang? Salat begitu luar biasa beratnya untuk dilakukan. Salat begitu mudahnya untuk ditinggalkan. Padahal di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali dihisab dari seorang hamba di hari kiamat, as-salah, salat. Tidak ada kemuliaan kalau orang meninggalkan salat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bainal abdi wa bainal syirki wal kufri tarkus salah. Perbedaan seorang hamba dengan orang musyrik, dengan orang yang di luar Islam, dengan orang yang kufur kepada Allah, dengan orang yang menyekutukan Allah, tarkus salah, meninggalkan salat. Kita sama semuanya bersosialisasi, hidup bermasyarakat, dan salat yang membedakan dari semuanya. Inilah bedanya seorang hamba yang bersyukur pada Allah dengan yang tidak. Dan salat ini tanda orang yang berakal. Di dalam Al-Quran surat Az-Zumar, Allah menjelaskan, "Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun." Ayat ini dalam surat Az-Zumar membahas tentang orang yang salat. Samakah orang yang salat dengan yang tidak? Samakah orang yang berilmu dengan yang tidak? Tentu beda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan menjadikan kita selalu istiqamah di jalannya, dan termasuk orang-orang yang mendirikan salat dan menjaganya dengan sebaik-baiknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum min fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul 'alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwas samiul 'alim. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. واعلموا أن الله تعالى أنه قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصاحب الدنيا والدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.